Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 1. Terlahir sebagai anak kembar dengan nasib berbeda. Mukiki, kamu membunuh nenekmu sendiri. Kamu bukan lagi putri keluarga kami, tersesat, dan jangan pernah kembali. Raungan ayahnya masih bergema di samping telinganya, tapi Mukiki sudah diseret keluar rumah keluarganya oleh para pelayan mereka. Bukan saya, itu Tang Sui, serunya. Oh, Kiki, jangan menangis. Ikutlah denganku. Seorang wanita parubaya yang berpakaian sederhana berdiri di luar gerbang, menariknya menjauh. Ibumu telah mempercayakanmu kepada kami. Kamu akan tinggal bersamaku mulai sekarang. Keluargamu tidak lagi ingin berhubungan dengan Mukiki hanya karena dia nakal sejak dia masih kecil. Itu sebabnya dia menjadi kambing hitam bagi saudara kembarnya sendiri, yang merupakan penyebab sebenarnya dari overdosis neneknya. Saudara kembarnya, Mu Tang Sui, hanya perlu berkata, ayah, kaklah yang memberi obat pada nenek. Dan dengan kata-kata itu, hidupnya menjadi seperti neraka. Meskipun mereka dilahirkan sebagai saudara kembar, dia disalahkan atas semua kesalahan saudara kembarnya karena dia buruk dalam berakting. Dan kali ini, dia benar-benar tidak diakui. Bahkan jika dia berpikir untuk pergi, itu bukanlah keinginannya. Mukiki menahan diri dan menangis ketika mereka tiba di rumah bibinya yang sederhana, dan bibinya segera mengikutinya. Mengapa keluargamu selalu kejam? Membuang putri yang gitu baik pada bibi malang sepertiku, bagaimana kita bisa bertahan hidup? Kamu belum genap 18 tahun, lalu ada pamanmu. Siapa yang merupakan seorang pecandu judi dan pecandu alkohol yang menjual semua yang mereka miliki di rumah? Sekarang Mukiki telah bergabung dengan mereka, tidak ada yang tahu apakah bajingan itu akan mengincarnya dan menjualnya. Kiki, kamu harus tinggal di rumah temanku, di klinik di kota terdekat. Aku akan membicarakan semuanya dengan pamanmu, anak malang. Kalian jelas-jelas kembar, tapi kenapa kalian berdua diperlakukan gitu berbeda? Ini bukan pertama kalinya Mukiki disalahkan. Setiap kali air mata mengalir dari pipi Mu Tang Sui, hal yang sama akan terjadi meskipun mereka berada di luar rumah. Ada kalanya Mukiki benar-benar berpikir untuk menikahi putra musuh bebuyutan keluarganya dan membuat orang tuanya sendiri kesal sampai mati. Hanya saja dia tidak menyangka hal itu akan terjadi dalam waktu dekat. Mukiki belajar membantu berbagai pekerjaan setelah tiba di klinik, tapi setengah putus sekolah setelah dia ditinggalkan oleh keluargamu. Sering terjadi kecelakaan di jalan utama dekat klinik, dan sebagian besar pasien yang dibawa seringkali mengalami luka luar yang parah. Mukiki tidak menginginkan apapun secara khusus, itu sudah cukup selama dia bisa makan 3 kali dan mendapat tempat tinggal. Meskipun demikian, meskipun ada sudut dalam hatinya yang berpikir bahwa keluargamu tidak akan benar-benar meninggalkannya, 3 bulan berlalu tanpa sepatah kata pun dari mereka. Faktanya, tidak mungkin mereka mengirim siapapun kepadanya. Kiki, untuk apa kamu melamun? Ini kecelakaan lagi, kamu bersamaku. Baru beberapa menit menjelang malam pemilik klinik membangunkannya di kursinya. Mukiki segera mengikutinya ke lokasi kecelakaan untuk memindahkan korban yang terluka ke klinik mereka. Kali ini ada 3 korban, pengemudi penyebab kecelakaan luka berat dan 2 pemuda, 1 luka berat, 1 lagi pingsan namun hanya luka cakaran. Kiki, tolong. Atas panggilan bosnya, Mukiki bergegas menghampirinya dan memindahkan pemuda yang terluka parah itu. Tapi ketika pemuda itu dibaringkan di atas tandu, dia segera menyadari bahwa dia adalah Seng Xiao, putra makhluk iblis bernama Huang Yao. Mukiki pernah satu sekolah bergengsi dengannya dan sering berbagi tempat di papan pengumuman. Perbedaannya adalah dia memenangkan prestasi sementara dia dimarahi karena membuat masalah. Tentu saja, mereka adalah siswa sekolah dasar saat itu. Tapi Seng Xiao bukanlah siswa teladan yang taat aturan. Dia berbahaya, dan sangat jahat. Kiki, buka celananya. Ayo cepat. Mukiki langsung bereaksi terhadap teriakan bosnya. Oh, oke. Celana dalamnya juga. Mukiki tidak bisa berkata-kata. Kenapa tatapannya kosong? Ini masalah hidup dan mati. Yang lain sibuk menyelamatkan pengemudinya. Jadi lanjutkanlah. Saya harus menghentikan pendarahan di pahanya. Saat baru berusia 18 tahun, Mukiki belum pernah melihat bagian tertentu dari pria yang membuatnya ragu-ragu. Tetap saja kehidupannya berada dalam bahaya, dan dia hanya bisa mengerahkan keberaniannya untuk menelanjangi pria itu. Pertama kali, bosnya menyeringai meskipun dia sibuk. Suara Mukiki sedikit bergetar. Tidak juga.
Yah, kamu harus memberitahunya untuk membayar hutang ini dengan tubuhnya ketika dia bangun. Namun, pemuda itu bukannya tidak sadarkan diri. Setidaknya dia bisa mendengar segala sesuatu di sekitarnya dan merasakan celananya lepas. Dan orang yang menelanjanginya adalah pengacau kecil di keluargamu. Dia akan mengingatnya. Kiki, kamu golongan darah apa? Bosnya bertanya sambil mencoba menghentikan pendarahan pemuda itu. Dia kehilangan sejumlah darah dan membutuhkan transfusi, tapi kami tidak memiliki persediaan darah di klinik. Aku tipe O. Ayo, persembahkan dirimu dengan mulia. Mukiki tidak segan-segan memberikan darahnya kepada Seng Xiao. Tubuh kecilnya menunjukkan kekuatan yang besar saat itu. Segera, Seng Xiao tertidur. Wajah tampannya tampak sangat glamor di bawah cahaya lembut. Bagaimana bisa ada seseorang yang gitu tampan? Mukiki mengawasinya saat dia tidur, sementara asistennya beristirahat di sebelah. Bos Kiki pun menghubungi polisi, padahal kegelapan malam akhirnya tiba dalam keheningan. Mukiki akan mengambilkan air untuk Seng Xiao keesokan harinya, ketika bibinya datang ke klinik mencarinya. Kiki, aku datang menjemputmu, pamanmu telah menyetujui kamu tinggal. Meski ingin tinggal di klinik, Mukiki tidak memiliki keluarga di klinik dan masih harus terus belajar. Oleh karena itu, dia pergi gitu saja bersama bibinya setelah mengucapkan selamat tinggal kepada bosnya. Tapi bisakah dia tahu bahwa jebakan pamannya lah yang menantinya? Seng Xiao pulih setelah istirahat malam itu, tapi hanya melihat asistennya setelah dia membuka matanya. Anda sudah bangun, Tuan Muda. Aku akan membantumu berdiri, tapi celanamu robek. Seng Xiao teringat gadis muda yang melihat segalanya saat menyebutkan celana. Di mana gadis dari keluargamu itu? Dia bertanya dengan suara serak, sambil menahan diri. Bibinya datang untuk membawanya pergi, aku tidak menyangka kamu mengenalnya. Pemilik klinik yang baru masuk menjelaskan. Gadis malang, tidak diakui oleh keluarganya sendiri, dan tidak ada yang tahu bagaimana nasibnya sekarang. Mengapa? Pamannya adalah monster, pecandu judi, dan pecandu alkohol. Dia pasti akan menjualnya. Dengan ketampanannya, dia pasti bernilai sejumlah uang. Dia melepas celananya dan akan melarikan diri gitu saja. Tidak ada wanita yang pernah menyentuhnya seumur hidupnya. Tuan Muda, kita harus segera kembali ke Jianchuan, asistennya mengingatkannya. Tidak, kami akan menemuinya. Seng Xiao mendongak dengan dingin, matanya yang gelap bersinar seperti batu obsidian.